kami ini tidak anti kritik. Kami justru berterima kasih ada yang mengkritik kami. Ya, saya bukan kepala daerah konten ya. Saya lebih fokus kepada substansi. Apa yang digunakan untuk kemudian menyimpulkan bahwa government ini slow motion? Apa parameternya? Gunung Botak yang bertahun-tahun Anda tata kembali. Tertibkan. Saya tidak. Saya fokus bekerja, Pak Wakil Gubernur Pak Abdurrahman dan teman-teman di Pemda Provinsi Maluku, kita fokus bekerja. Ya, kami hanya ingin melihat betul-betul kemiskinan itu turun secara drastis, pengangguran berkurang dan masyarakat sejahtera. Apa kabar Anda semuanya? Tentunya di podcast saya Bicara Jujur kali ini kita akan jujur-jujuran dengan seorang pemimpin nomor 1 di Maluku, yaitu Bapak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, langsung dari kediamannya di hari ini. Pak Gubernur, apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah Pak Brojen. Ini luar biasa Pak, karena langsung dari kediaman dan obrolan saya nih padat, singkat, jelas, karena ini dalam rangka HUT Provinsi ke-80 dan juga HUT RI terutama yang ke-80 tahun. Pak Gubernur, saya pengen tanya, ini udah lama saya pendam pertanyaan ini. Lebih susah mana Pak? Lebih ribet mana? Lebih puyeng mana Pak? Jadi Gubernur Maluku kah atau jadi anggota DPR RI Maluku Pak? Sebenarnya bukan puyeng juga, nggak ada yang puyeng. Gak ada juga yang ribet, cuma memang spektrum tanggung jawabnya berbeda. Kalau DPR RI kan fungsi kita hanya pengawasan, lalu kebetulan saya juga di anggota Badan Legislasi, terlibat dalam pembuatan undang-undang, dan saya bukan anggota Badan Anggaran, jadi sebenarnya pembahasan anggaran saya tidak terlibat. Tapi kalau di Gubernur kan kita dalam posisi merancang program, mengeksekusi dia, lalu memonitor, mengevaluasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada yang ribet, yang ada adalah memang menantang. Sangat menantang. Lebih tertantang ya. Lebih menantang karena yang tadinya kita mengawasi pemerintah sebagai anggota DPR RI, sekarang kita justru diawasi oleh DPRD provinsi. Dan kebetulan ketika dilantik sebagai gubernur dan Pak Abdurrahman juga sebagai wakil gubernur 20 Februari yang lalu oleh Presiden di Istana Negara, kami memang menghadapi situasi yang tidak mudah sebenarnya. Banyak PR dari pemerintahan yang lalu Pak ya, yang harus Bapak benahi. Ya, namanya juga carry out government, jadi kita kan melanjutkan apa yang carry over government, jadi kita kan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pak Gu, banyak yang menilai Anda terlalu slow motion Pak dalam memimpin negeri ini. Setujukah Anda Pak dikatakan demikian Pak oleh sebagian orang? Enggak, persepsi publik itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Itu kan depends on how people melihat bagaimana pemerintah ini dikelola gitu. Tapi kalau memang ada yang punya persepsi seperti itu ya sah-sah saja gitu. Tapi saya dan Pak Abdurrahman justru merasa kita melompat sangat jauh dan kita bergerak sangat cepat. Jadi kalau dibilang slow juga saya rasa tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mungkin karena kerja Anda itu silent, nggak kelihatan, nggak terpampang seperti pemimpin daerah lain, sehingga Anda mungkin dibilang slow motion, nggak kelihatan ya? Iya, saya bukan kepala daerah konten ya. Saya lebih fokus kepada substansi. Saya bukan entertainer yang harus mengentertain publik dengan konten-konten yang kelihatan highly publikasi gitu. Kalau saya tidak, saya fokus bekerja, Pak Wakil Gubernur Pak Abdurrahman dan teman-teman di Pemda Provinsi Maluku, kita fokus bekerja. Ya, kadang-kadang terpublikasi, lebih banyak tidak terpublikasi. Jadi ya kalau ada pendapat publik yang beragam, itu sesuatu yang harus kita apresiasi. Itu artinya bahwa Anda tidak tertutup dengan kritikan banyak orang, masyarakat, netizen dan sebagainya Pak, melalui sosial media maupun juga secara langsung Pak. Sejak awal saya sudah menyampaikan kepada masyarakat, saya Gubernur, Pak Abdurrahman Wakil Gubernur, kami ini tidak anti kritik. Kami justru berterima kasih ada yang mengkritik kami. Kritik bagi kami adalah sesuatu yang bermanfaat untuk juga mengingatkan kami. Tapi kami berharap kritik itu dilakukan berdasarkan data dan fakta yang objektif, serta disertai juga dengan tawaran solusi yang konstruktif. Jadi bukan sekedar kritik sebagai media untuk menyalurkan energi negatif,
emosi, marah, kebencian dan sebagainya kan itu tidak terlalu produktif juga untuk kepentingan masyarakat ya kan? Jadi selama ini kalau Anda dibilang slow motion di leadership Anda itu Anda membantahnya bahwa kerja-kerja Anda memang ada tapi Anda nggak kelihatan saja sebenarnya ya Pak Gubernur. Enggak, parameter apa yang digunakan untuk kemudian menyimpulkan bahwa government ini slow motion? Apa parameternya? Di-compare dengan pemerintahan rejim apa? Lalu apa capaian-capaiannya? Coba dilihat. Sangat banyak yang telah tercapai, ya kan? Kita apa program-program pemerintah pusat, let's say misalnya Koperasi Merah Putih, 100% selesai. Sekarang Sekolah Rakyat dalam progress tanggal 15 besok kita akan launching Sekolah Rakyat ini kalau pemerintah provinsi di ala-ala PASO. Gunung Botak yang bertahun-tahun tidak kembali. Kita tertibkan. Batu Sinabar di SBB yang juga dikelola secara oleh penambang-penambang tanpa izin atau oleh PT-PT itu. Kita akan tertibkan. Saya sudah memanggil Raja IHA dan stakeholder terkait. Kita akan menertibkan. Kami menyuarakan terus-menerus kepentingan Maluku di pemerintah pusat, sektor perikanan, infrastruktur, lalu pertanian dan sebagainya. Anda bisa lihat sendiri ketika saya melakukan lobby ke pemerintah pusat, langsung otomatis ada langsung direspon secara cepat. Menteri berkunjung membawa program dan kita bisa merasakan manfaatnya. Tapi sekali lagi saya minta kepada masyarakat, kita harus bersabar karena pembangunan itu adalah satu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Tidak bisa instan dan tidak bisa seperti orang menggunakan telapak tangan. Oh tidak. Kita harus bekerja secara terencana dan kita juga realistis bahwa di zaman kami ini memang situasi ekonomi dunia, situasi ekonomi nasional, mempengaruhi ekonomi lokal juga itu sangat mempengaruhi sekali. Pak Gub, saya potong. Orang juga punya ekspektasi yang tinggi Pak terhadap Bapak karena Bapak berasal dari partai penguasa, Bapak dekat dengan penguasa di Republik ini dan apa saja Bapak bisa bikin sebenarnya. Apa yang ada di benak Bapak Pak kalau memang ekspektasi semua orang ke Bapak itu dan akhirnya mereka melihat tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Ya ini kan kita baru 5 bulan menjadi gubernur. Jangan juga teman-teman media juga memframing public opinion juga keliru gitu. Saya kira pendapat itu beragam. Jadi ada kelompok masyarakat yang menilainya berbeda, ada yang juga berbeda, itu biasa saja bagi kami. Tapi jangan menggeneralisasi. Media saya berharap juga jangan menggeneralisasi atau sengaja menggiring opini yang framing untuk membentuk persepsi tertentu. Saya kira saya nggak setuju juga. Tapi bahwa pemerintahan sekarang ini kalau kita mau 5 bulan, udah 5 bulan setengah ini ya kami merasa ada banyak sekali capaian yang kita lakukan. Anda bisa lihat ketika kami menjadi gubernur, saya dan Pak Abdullah Fanat, kami menemukan begitu banyak hak-hak ASN yang tidak tuntas dibereskan oleh rejim sebelumnya. Dan kita tuntaskan sekarang. Anda boleh cek. Semua tunjangan semua kita bereskan, gaji kita honor kita bereskan. Tidak ada, kita membelanjakan setiap rupiah uang daerah itu sesuai dengan skala prioritas. Bahwa kalau memang kelihatannya di sana sini masyarakat kekurangan, ya kita juga harus realistis. Anggaran kita kan terbatas. Pak Gub, Maluku masih menempati urutan paling bawah Pak dari provinsi termiskin di Indonesia. Apa yang harus Anda segerakan nih Pak untuk membangun Maluku ke depan agar keluar dari kemiskinan tersebut? Enggak, Zen, saya nggak setuju dibilang terbawah ya, bahwa masuk provinsi termiskin. Iya, dulu kita ke-4, sekarang kita ke-8 karena ada beberapa pemekaran provinsi di Papua. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan data BPS sebagai rujukan, tahun 2024 kemiskinan Maluku itu 16,sekian%. Tahun 2025 di semester pertama ini turun menjadi 15,sekian%. Nah kalau based on data kita bisa menyimpulkan bahwa ada penurunan angka kemiskinan gitu. Tapi apakah pemerintahan Hendrik Leodisa dan Abdullah Fanat puas dengan angka-angka statistik? Tidak juga. Bagi kami kemiskinan still there, masih ada di sana. Bahkan masih ada banyak kantong-kantong kemiskinan ekstrim di beberapa wilayah di Maluku. Itu menjadi tantangan kita. Bahwa ada kemajuan, yes kita apresiasi, kita tetap akan fokus dan bekerja keras. Tapi bagi kami hanya ingin melihat betul-betul kemiskinan itu turun secara drastis, pengangguran berkurang dan masyarakat sejahtera. Pak Gubernur, 80 tahun Republik ini sama dengan 80 tahun provinsi ini. Apa yang ingin Bapak katakan Pak? Kalau memang kita di usia 80 tetapi kita masih jauh tertinggal,
apa yang harus dicapai nih Pak di tahun-tahun mendatang di 4 tahun lebih kepemimpinan Bapak di Provinsi Maluku? Enggak, yang pasti begini, bukan cuma Maluku ya, kita ambil contoh misalnya beberapa daerah di Pulau Jawa yang dekat dengan pusat pemerintahan, Jakarta, di Banten atau di Tangerang, beberapa kabupaten di Provinsi Banten kan juga kondisi masyarakat dan kondisi kesejahteraannya juga nggak beda-beda jauh juga dengan Maluku sebenarnya. Pada itu kan jaraknya sangat dekat dengan Jakarta. Jadi juga saya kira kalau kita menggunakan perbandingan Maluku saat ini dengan Maluku beberapa tahun yang lalu, kita harus mensyukuri. Ada banyak kemajuan yang kita peroleh sekarang. Bahwa sekarang tantangannya semakin situasinya semakin menantang. Yes, kita adalah masyarakat pejuang kan. Kita siap untuk menghadapi tantangan itu dan mengelola dia untuk menjadi peluang. 80 tahun Maluku, 80 tahun Indonesia, usia yang tidak mudah lagi sebenarnya, tapi kita bertumbuh dalam tantangan. Ada banyak yang harus kita benahi, misalnya soal kemiskinan itu yang pertama, pengangguran harus kita benahi, infrastruktur dasar untuk konektivitas, air bersih, elektrifikasi yang belum 100% ya, tapi udah 90 sekian persen terlayani sampai ke desa-desa, sudah sangat maju sekali. Hanya beberapa kantong komunitas yang memang belum ada jasa elektrifikasi. Pak Gubernur, soal investasi yang ingin Anda tegaskan apa nih Pak? Wah, investasi udah banyak sekali. Investor yang datang berkomunikasi dengan gubernur, dengan pemerintah Provinsi Maluku, dan kita menyampaikan kepada mereka kita welcome berinvestasi. Aparatur pemerintah provinsi akan berfungsi sebagai aparatur yang melayani, mempermudah usaha investasi, dan kita punya kewajiban untuk menciptakan iklim atau atmosfer investasi yang kondusif dan positif. Artinya itu terbuka ya? Karena itu kita juga minta masyarakat juga harus mendukung investasi. Jangan gaduh di mana-mana, jangan tidak stabil, jangan berisik, tenang, stabil, guyup, kan itu lebih bagus untuk investasi. Terakhir Pak, sebelum saya tutup Pak, meritokrasi itu penting Pak. Dari awal Bapak udah dengungkan itu, tetapi yang terjadi adalah ini orang menunggu nih, siapa-siapa yang akan duduk di kabinet Anda supaya bisa membantu Anda menerjemahkan program-program kerja Anda Pak ke depan. Minggu depan ini kita akan melantik eselon 3-4. Ya, karena sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan kita sudah dalam persiapan, dan sebenarnya bertahap tapi pasti kita akan melakukan penataan birokrasi. Tapi begini, saya mau tegaskan sekali lagi, birokrasi kita, birokrasi yang bisa kita kelola menjadi birokrasi yang berkualitas, birokrasi yang melayani, birokrasi yang memiliki etos kerja yang baik. Semua itu tergantung pemimpin saja. Untuk pemimpin, kalau pemimpin bisa menjadi motivator, menjadi inspirator kepada aparaturnya, saya yakin birokrat-birokrat kita kan adalah sumber-sumber manusia yang unggul juga. Bahwa kalau ada satu dua yang kita temukan memang harus kita improve kompetensi kapasitasnya, itu kan sifatnya sangat kasuistis sekali. Tapi saya bangga memiliki birokrasi Pemda Provinsi hari ini, meskipun tentu saja ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan. Terutama untuk meningkatkan kompetensi kapasitas dan work ethic, ya, etos kerja dan soal integritas. Itu yang paling penting. Itu yang Anda dengungkan di lingkungan. Iya, bahwa soal siapa nanti itu kan tergantung kebutuhan, ya kan. Bukan berarti pergantian rejim terus kita harus mesti bikin operasi sapu bersih terhadap orang-orang rejim lama itu. Itu kan juga itu bukan HL dan AV banget lah. Bahwa kalau ada pergantian dan pergeseran itu semata-mata terjadi. Karena kebutuhan dan sesuai dengan assessment yang kita lakukan secara objektif. Pak, terakhir jujur-jujuran nih Pak, apa yang membawa Bapak katakan dan jujur Pak kepada masyarakat Maluku bahwa Bapak berjanji untuk di kepemimpinan Bapak, apa yang akan Bapak bereskan termasuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan ini dapat terjamin dengan baik dan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Maluku. Silakan Pak, jujur Pak. Yang paling penting begini, kami mau menyampaikan kepada masyarakat, kami sungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga, pikiran kami mengabdi untuk memajukan Maluku, untuk berusaha untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah ini. Beri kami kesempatan, kami bertumbuh dalam tantangan. Bukan sesuatu yang menjadi penghambat bagi kami, tapi sesuatu yang memotivasi kami untuk bekerja lebih keras lagi. Tapi kami juga minta partisipasi aktif dari masyarakat, jaga stabilitas keamanan, patuhi hukum, dan
mari kita rajut kohesi atau ikatan-ikatan sosial kita lebih harmonis lagi, supaya menciptakan atmosfer yang lebih positif di Maluku sehingga menarik bagi investasi dan sebagainya. Oke. Kita terakhir bersabar, jangan pernah putus asa. Masa depan kita di depan cerah untuk Maluku. Oke. Tepuk tangan dulu kan. Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, terima kasih sudah bicara jujur di podcast saya Bicara Jujur kali ini. Terima kasih Bro Jen yang telah mencoba menggiring untuk framing beberapa kesimpulan yang tidak favorit buat saya. Sama Hendrik Lewerisa itu kalau ada omongan nggak meletup tuh nggak seru. Pak Gubernur, terima kasih, sehat selalu Pak. Ketemu lagi nanti Pak di obrolan saya selanjutnya. Sampai jumpa.